Hai, aku Brilian. Nah, kali ini kita akan membahas tentang kekecewaan. Sebenarnya, jika kita mau mencari di internet, di media sosial, itu banyak sekali tentang apa itu definisi kekecewaan, terus sebab-sebabnya apa, faktor-faktornya apa, dan solusinya apa. Itu banyak sekali muncul di internet. Nah, itu tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar. Semuanya benar, tergantung situasi dan kondisi kita sekarang tuh bagaimana. Tapi menurut aku pribadi, kekecewaan itu datang ketika apa yang kita ekspektasikan itu tidak sesuai dengan realita yang terjadi. Nah, misalnya, jika kita ingin mendapat nilai bagus dalam ujian, maka hari ini kita akan belajar mati-matian tentang materi tersebut. Kita akan mendalami materi tersebut. Kita akan memahami materi tersebut secara lebih dalam dan lebih terperinci agar kita mendapatkan nilai bagus. Nah, ketika hari H ujian, soal yang diujikan itu tidak menyangkut materi apa yang sudah kita pelajari. Alhasil kita mendapatkan nilai yang kurang baik dalam pelajaran tersebut, dalam mata kuliah tersebut. Dan sebelumnya kan kita udah berekspektasi bahwa kita akan mendapatkan nilai yang bagus, bahwa ini mah kalau aku belajar soalnya tuh gampang, kalau aku belajar aku bisa ngerjain, kalau aku belajar aku bakal mendapatkan nilai bagus, ya 99 lah gitu. Tetapi realitanya kita mendapatkan nilai yang mungkin kurang bagus dan itu akan menyebabkan kekecewaan. Semakin kita berekspektasi tinggi, maka kekecewaan itu akan semakin datang jika realitanya tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Contoh lain adalah ketika ada teman kita, misalnya teman lawan jenis itu menghampiri kita, dia itu friendly banget ke kita, seolah-olah dia tuh suka kita, seolah-olah kita tuh istimewa buat dia, mulai dari apa-apa dia curhat ke kita, apa-apa dia ngomong, dia bilang ke kita, pokoknya kita kayak teristimewakan gitu. Dan kita berpikir bahwa orang tersebut menyukai kita, orang tersebut mungkin cinta dengan kita, dan suatu saat kita akan mendapatkan kasih sayangnya. Suatu saat dia akan nembak kita, suatu saat dia akan menjadi kekasih kita. Nah, itu yang kita ekspektasikan sekarang. Tetapi di kemudian hari, dia malah nembak cewek lain, dia malah nembak teman kita misalnya. Dan rasa kecewa itu ada. Rasa kecewa itu telah menghampiri jiwa-jiwa kita gitu. Kita ekspektasinya A, tetapi munculnya B. Kita ekspektasinya B, tetapi realitanya C. Itu kan menimbulkan kekecewaan tersendiri. Contoh lainnya adalah ketika kita ingin pergi ke suatu tempat. Kita mengekspektasikan bahwa tempat A ini bakal cocok banget buat liburan, bakal cocok banget buat healing. Dan kita udah mengekspektasikan bahwa kita akan bersenang-senang di dalamnya. Kita akan foto-foto, kita akan bergembira di sana, kita akan benar-benar menikmati healing yang sesungguhnya. Ternyata pada waktu hari H, tempat itu tidak sesuai dengan angan-angan kita. Tempat itu tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan sebelumnya, apa yang kita ekspektasikan sebelumnya. Maka hal itu akan menimbulkan kekecewaan tersendiri bagi kita. Seperti yang aku bilang tadi, semakin kita berekspektasi tinggi, maka kekecewaan itu juga akan tinggi. Asalkan realita yang terjadi itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Realita yang terjadi itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Ketika aku kecil, aku mudah sekali kecewa. Aku terlalu berekspektasi dengan hal-hal yang menurutku realitanya bakal seperti apa yang aku ekspektasikan. Aku terlalu mudah kecewa dengan hal-hal kecil maupun hal-hal yang besar sekaligus. Nah, misalnya ketika kecil ya, misalnya aku bermain dengan temanku. Dan kalau misalnya anak-anak kecil itu bermain, itu kan ada yang suka, ada yang enggak gitu kan. Ada yang ditemenin, ada yang enggak gitu. Tetapi aku terlalu mengekspektasikan bahwa semua temanku pada waktu kecil itu semuanya baik ke aku, semuanya suka ke aku. Sehingga ketika aku bermain dengan mereka dan mereka
misal benci ke aku, misal melakukan perbuatan yang tidak baik ke aku, itu aku akan merasa sangat-sangat kecewa. Dan contoh lainnya ketika aku membeli sesuatu, aku memastikan bahwa sesuatu yang aku beli itu bakal sangat baik di aku. Tidak ada cacat, tidak ada, ya pokoknya begitu. Tetapi ketika yang datang itu tidak sesuai ekspektasi, itu akan menimbulkan kekecewaan tersendiri. Pokoknya selama aku hidup, itu aku banyak ngerasain kekecewaan karena apa yang aku ekspektasikan itu tidak sesuai dengan realitanya, baik ini hal kecil maupun hal yang sangat besar sekaligus. Sebenarnya, ekspektasi itu tidak buruk. Semakin kita berekspektasi, maka menurut pribadi itu semakin baik. Istilahnya semakin kita berekspektasi tinggi, maka hal tersebut akan semakin baik karena jika kita berekspektasi tinggi, kita akan melakukan hal-hal untuk mencapai ekspektasi tersebut. Misalnya, jika kita pengen sukses, misalnya jika kita pengen menjadi dokter, nah dari sekarang kan kita sudah mulai melakukan hal-hal untuk menuju ke arah sana. Misalnya dengan berkuliah, dengan belajar giat, dengan ya ikut organisasi-organisasi yang ya pokoknya sesuai dengan apa yang kita ekspektasikan. Menurutku malah bagus jika ekspektasi kita itu terlalu tinggi terhadap sesuatu. Ekspektasi tidak seburuk itu. Ekspektasi boleh, ekspektasi wajar, ekspektasi memang harus diekspektasikan. Tapi ketika kita mengekspektasikannya terlalu tinggi dan realita yang terjadi itu tidak sesuai dengan apa yang kita ekspektasikan sebelumnya, maka kekecewaan itu akan terjadi. Semakin kita berekspektasi tinggi, semakin kekecewaan itu terjadi. Semakin tinggi kekecewaan itu terjadi. Tetapi jika realitanya sesuai dengan apa yang kita ekspektasikan, maka kekecewaan itu akan bisa diminimalisir. Kekecewaan itu akan terminimalisir dengan sendirinya. Akhir-akhir ini, aku menemukan sebuah cara yang works di aku, yang efektif di aku untuk mengatasi masalah kekecewaan tersebut. Kan udah aku bilang bahwa aku dulu itu orangnya sungguh-sungguh mudah kecewa. Dan sekarang aku bisa mengatasinya. Salah satu hal yang bisa kita lakukan untuk mengatasi kekecewaan adalah merendahkan ekspektasi. Tetapi kan nggak bisa ya, ekspektasi harus setinggi-tingginya, iya kan? Semakin ekspektasi kita tinggi, maka akan semakin baik. Seperti yang aku bilang sebelumnya, semakin kita berekspektasi tinggi, itu akan semakin baik karena hari ini kita akan melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang produktif, hal-hal yang istilahnya berusaha dengan baiklah untuk mencapai ekspektasi kita tersebut. Dan kita berharapnya realitanya bakal baik, bakal berjalan dengan mulus, istilahnya kita memetik apa yang sudah kita hasilkan, apa yang sudah kita perjuangkan saat ini. Semua orang kan pengen begitu ya. Nah, solusi yang ampuh di aku saat ini dan aku terapin saat ini agar aku tidak mudah kecewa itu adalah aku membayangkan kejadian terburuk setiap ekspektasi yang telah aku bangun. Jadi aku membayangkan kejadian terburuknya dari ekspektasi aku selama ini, dari ekspektasi apa yang aku bangun itu apa. Contohnya, jika aku pergi ke suatu tempat, jika aku merencanakan pergi ke suatu tempat, merencanakan healing ke tempat A, aku udah planning ke tempat A dan aku udah lihat-lihat reviewnya di Google, aku udah lihat-lihat reviewnya di Instagram dan lain sebagainya. Menurut aku bakal senang di hari itu, aku bakal bahagia karena tempatnya mungkin bagus, suasananya bagus, cuacanya cerah, dan lain sebagainya. Tetapi di sisi lain, aku harus membayangkan kejadian terburuk atas ekspektasiku itu sendiri. Yang aku bayangkan kejadian terburuknya adalah aku tidak bisa benar-benar menikmati apa yang sudah aku ekspektasikan.
Misalnya, ketika hari H cuacanya mendadak mendung dan tidak cerah, atau ketika hari H ternyata temanku tidak bisa dan aku pergi sendiri. Ketika hari H, aku tiba-tiba mengalami sakit kepala, atau ada rintangan-rintangan lain, misal ban motorku bocor. Ketika hari H, aku membayangkan bahwa di sana tidak se-enjoy, tidak se-asik, pemandangannya juga tidak sebagus apa yang udah aku tonton di Instagram, apa yang aku udah lihat-lihat di Google gitu. Aku membayangkan kejadian-kejadian terburuk yang mungkin bakal aku terima. Nah, mengapa sih kita harus membayangkan kejadian terburuk ini? Karena misalnya kita udah berekspektasi tinggi dan ternyata realita itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Kita kan bakal kecewa ya. Semakin ekspektasi kita tinggi, jika realitanya semakin tidak sesuai dengan ekspektasi kita, kita bakal semakin kecewa gitu. Nah, alasannya kita menempatkan beberapa alternatif membayangkan kejadian terburuk itu karena kita sudah memberikan sinyal pada diri kita sendiri, kita sudah ancang-ancang dengan diri sendiri kayak ada loh kejadian-kejadian yang mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Ada loh kejadian-kejadian lain yang mungkin realitanya memang begitu gitu. Makanya kita tidak perlu terlalu kecewa dalam menghadapinya. Karena kita sudah memposisikan diri kita, memberikan sinyal pada otak kita bahwa ada kejadian alternatif atau ada kejadian yang lain yang memang itu berada di luar kontrol kita. Nah, cara ini udah aku terapin di beberapa bulan ini dan itu cukup works di aku, itu cukup bekerja di aku. Dan sebagai orang yang mudah kecewa dulunya, sekarang aku tidak menjadi orang yang mudah kecewa karena aku sudah memikirkan kejadian-kejadian terburuk atas ekspektasi yang sudah aku bangun. Sehingga jika ekspektasi itu tidak sesuai dengan realitanya, maka aku tidak mudah kecewa, maka aku tidak terlalu kecewa. Tetapi perlu diingat ketika kita berekspektasi tinggi, maka kita harus siap dengan konsekuensinya, yaitu kita harus senantiasa melakukan hal-hal untuk menuju ekspektasi tersebut. Kita harus melakukan hal-hal yang realistis untuk mencapai apa yang kita inginkan, untuk mencapai apa yang kita ekspektasikan. Jangan mentang-mentang ekspektasi kita tinggi, tapi kita actionnya nol, kita tidak ada action sama sekali. Nah, daripada kita tidak ada action sama sekali, maka kita bisa memulainya dengan langkah-langkah kecil. Tidak harus langsung langkah yang gede, itu tidak harus, tetapi kita harus mengandalkan konsisten dengan langkah-langkah yang kecil. Nah, itulah cara dari aku agar kita tidak mudah kecewa, yaitu dengan membayangkan kejadian terburuk. Kita harus membayangkan kejadian terburuk. Statement ini sedikit kejam, tapi ini works di aku, ini efektif di aku, dan aku terapin udah beberapa bulan ini. Dan aku merasa bahwa ekspektasi-ekspektasi yang aku bangun, jika itu tidak terjadi sesuai realitanya, maka aku tidak mudah kecewa. Ya mungkin ada sedikit kekecewaan, tetapi itu tidak membuatku kecewa yang berlebihan dengan cara ini. Nah, sekian dari aku. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Dadah.